Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, sebelumnya kami memperkenalkan diri. Saya Arif Ketansi dan rekan saya Julius Fernando, dan satu lagi adalah Indah Erin Karisa. Kami merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Muara Enim. Dalam kesempatan ini, Bu, kami izin untuk melakukan wawancara kepada Ibu terkait dengan tugas calon guru penggerak tersebut. Apakah Ibu bersedia, Bu? Oke, siap dengan senang hati. Dalam hal ini juga, Bu, perlu kami sampaikan bahwa nantinya mungkin kami akan mencatat atau merekam sebagai bahan kegiatan kami di dalam CGP tersebut. Bersediakah, Bu? Bersedia. Baik, Bu. Bolehkah Ibu memperkenalkan diri sebelumnya, Bu? Siap. Iya, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Uzaimah Ispin MM, Kepala SMP 4 Mega, membantu mendukung seluruhnya kegiatan apa-apa yang akan diperlukan oleh ketiga guru saya, calon guru penggerak di sekolah ini. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih, Bu, sebelumnya. Begini, Bu, sebelumnya akan ada mungkin ya, Bu, beberapa kasus yang telah Ibu ambil keputusan ataupun yang telah Ibu temukan di sekolah ini. Kalau boleh tahu, Bu, kami bertanya, kasus-kasus apakah di antaranya? Sebenarnya kasus di sekolah kita itu cukup banyak. Ada siswa lompat pagar, ada siswa yang tidak mau masuk ke dalam lingkungan sekolah, bersimpan di mobil. Ada juga kasus yang kiler di kantin. Ada juga siswa yang etikanya kurang bagus, tapi anaknya kalau disuruh bekerja dia bagus, sama guru dia bisa mengambil hati, cuman kasusnya berhubungan dengan moral. Oke, baik, Bu, ya. Dalam kesempatan ini kami akan mewawancarai Ibu terkait pengambilan keputusan dengan menggunakan nilai-nilai bijak yang merupakan kasus ataupun dilema etika atau bujukan moral pada kesempatan ini, Bu. Baik, selanjutnya, Bu, di dalam mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, sejauh ini bagaimana Ibu melakukan identifikasi terhadap kasus yang Ibu sampaikan tadi? Bisa saja Ibu dengan fokus satu kasus, Bu. Oke, sepertinya dari sekian banyak kasus yang sudah ada di sekolah kita, yang sangat menonjol masalah anak kelas 4 Alek Nurdin. Anak ini memang ringan tangan, kalau disuruh dia mau, sangat bagus di mata guru. Tetapi dia punya akhlak yang kurang bagus, sering mengambil atau menyolong atau maling barang-barang di sekitarnya, seperti pena temannya, makanan temannya, mungkin juga uang temannya, itu. Sementara memang kehidupan dia itu kurang beruntung, bapaknya tidak ada lagi, hidup dengan bapak tiri, emaknya mengambil upahan. Anaknya memang bagus, tetapi akhlaknya tadi seperti itu. Jadi kita juga bingung anak ini mau diapakan. Ya. Bisa kita tangkap ya, Bu, dari kasus tersebut Ibu merasakan dilema, Bu, ya, terhadap kasus yang terkait yang Ibu sampaikan barusan tadi. Nah, selanjutnya, Bu, di dalam pengambilan keputusan ini bagaimana pengambilan keputusan yang dilakukan Ibu di sekolah, terutama kasus-kasus di mana tadi ada dua kepentingan, Bu, ya, yang sama-sama benar. Bagaimana, Bu? Kasus-kasus yang sama benar itu tetap kita pilah, tetap kita lihat dulu berarti yang mana salahnya si A dengan si B. Biasanya pasti salah satu itu ada yang lebih berat, ada yang lebih ringan. Otomatis kita lihat dulu bagaimana kegiatan dia sehari-hari di sekolah, bagaimana kesiapan dia belajar di kelas, bagaimana sopan santunnya dengan guru,
bagaimana kejujurannya, itu tetap semua kita baca. Dapat kami tangkap berarti Bu ya, dari kasus, dari jawaban Ibu tadi, di mana cara Ibu mengambil keputusan terhadap kasus tersebut yang sama-sama benar itu tetap mempertimbangkan ya Bu, ataupun Tetap ada memilah pertimbangan. yang mana yang lebih baik ya. Nah, selanjutnya Bu ya akan disampaikan atau diberikan pertanyaan oleh kawan kami. Baik, izin Ibu Hajar Zaimah. Tadi saya sudah mendengar bagaimana Ibu menjelaskan tetap dipilah dulu, ditimbang dulu. Untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah apa atau prosedur apa yang seperti biasa Ibu lakukan selama ini dalam menimbang dan memilih dalam kasus tersebut? Oke, yang pertama kita panggil dulu anak itu, kita lihat dulu anak ini kehidupannya seperti apa, dengan temannya seperti apa, dengan guru dia bagaimana. Kita lihat dulu absensinya, apakah dia rajin, apakah dia sering bolos. Kemudian juga kita lihat dulu kesehariannya dengan temannya, apakah dia sering mengganggu ataukah dia memang sering begitu, atau cuman karena waktu tertentu. Cuma kita lihat dulu asal usul masalah sehingga dia melakukan itu. Baik, tentunya cukup banyak langkah-langkah yang sudah dijelaskan oleh Ibu tadi. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti tadi? Kita itu kompromi dulu dengan wali kelasnya, ditanya guru BK-nya bagaimana, kemudian kita ajak musyawarah dengan wakil-wakil kepala sekolah, sebenarnya anak ini bagaimana. Jadi sebagai kepala sekolah tidak bisa langsung memutuskan sendiri, keputusan itu kita ambil dengan bermusyawarah. Ya, cukup menarik yang disampaikan Ibu tadi, bahwasanya dalam pengambilan keputusan tidak bisa diputuskan sendiri, terus harus bermusyawarah dengan para wakil dan orang-orang yang terkait lainnya. Selanjutnya mungkin pasti ada tantangan dalam kita mengambil keputusan tersebut. Jadi pertanyaannya, yang selama ini hal-hal apa saja yang ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang seperti Ibu jelaskan itu, pertanyaan seperti apa? Seperti kasus si Alek tadi, si Alek anaknya bagus, bekerja mau, tapi dia sering menyolong karena ambil barang temannya. Kalau anak ini langsung kita keluarkan dari sekolah, artinya kita tidak bisa mendidik, memang moral itu berat. Kemudian kalau dia kita keluarkan dari sekolah, sementara ekonominya kan menengah ke bawah, mungkin dia akan jadi tidak sekolah, akhirnya dia jadi gelandangan. Kalau dia jadi gelandangan, otomatis sekolah juga jadi dilema, oh gara-gara sekolah dia jadi gelandangan. Kemudian kita juga lihat ekonominya menengah ke bawah, mungkin dia nanti jadi orang yang tidak benar gitu. Jadi mengambil keputusan kita lihat dulu statusnya seperti apa. Dengan adanya kasus si Alek, oh berarti anak ini mungkin kita skor dulu untuk beberapa minggu. Siapa tahu dengan skor dia berpikir harapan kita ke depan dia akan bisa berubah, walaupun tidak semudah balik telapak tangan. Baik, dari penjelasan ini tampaknya cukup berat tantangan itu karena memikirkan faktor lain Bu ya. Jadi dan harapannya tetap pihak sekolah, terutama ibu kepala sekolah masih berpikirnya positif, punya keyakinan bahwasanya anak itu akan bisa berubah. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Indah. Silakan Ibu Indah. Baik Ibu, izin saya akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya ya Ibu. Nah, mengenai kasus dilema etika kebujukan moral ini, tadi saya mengutip ada kata kunci, Ibu bilang ada kompromi, musyawarah ataupun kolaborasi ketika Ibu menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah ya Bu ya. Nah, apakah Ibu punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus, misalnya apa, seminggu sekali atau sebulan sekali nih waktu kita menyelesaikan kasus, atau ada juga prosedurnya yang Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan ini Bu? Kalau jadwal menyelesaikan kasus sepertinya tidak ada. Begitu ada kejadian,
harus kita selesaikan saat itu. Iya. Kalau kejadiannya pagi ya selesaikan itulah, kalau kejadiannya sore kita selesaikan sore. Nggak mungkin kasusnya pagi kita selesaikan sore hari. Iya, berarti tergantung kasus itu. Tergantung Bu, ya. kasusnya kapan. Kapan kasusnya Kapan? dan langsung ditindak Langsung lanjuti saat ditindaklanjuti itu ya, juga. Iya. biar cepat selesai. Iya, betul sekali, Ibu. Nah, dalam penyelesaian kasus Ibu, apakah Ibu punya kayak tim sukses atau ada yang membantu atau juga punya faktor-faktor lain yang bagi Ibu mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika ini, Bu? Yang jelas kita kan dibantu oleh wali kelas, kemudian guru BK, kemudian pembina OSIS, Ya, wakil kesiswaan, dan sebagainya. Semua terlibat. berarti masih ke kolaborasi Kolaborasi tadi, Bu, ya. tetap. Jadi kalau tidak ada kolaborasi masih tidak bisa mengambil keputusan Tidak dengan bisa, baik. itu dikatakan kepala sekolah egois. Iya, betul sekali, Ibu. Nah, Ibu, dari semua yang sudah Ibu lalui, dari semua yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa pembelajaran yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Kita koreksi diri. Koreksi diri, oh mungkin sebagai kepala sekolah belum maksimal memberikan contoh, begitu juga dengan guru. Oh mungkin anak ini kita kaji-kaji, oh mungkin di luar dia kurang perhatian. Oh anak ini mungkin sangat kekurangan. Oh anak ini mungkin apa ya, kurang banyak teman mungkin. Jadi semuanya kita koreksi, kita mawas diri, nggak bisa langsung ngomong kepala sekolah paling bagus, wali kelas sudah bagus, guru BK sudah bagus. Tidak. Kalau kita semua sudah bagus, tidak mungkin anak masih seperti itu. Jadi kita tetap koreksi diri. Mungkin saya yang masih salah, mungkin wali kelasnya masih salah. Berarti pentingnya introspeksi Introspeksi diri ya, itu Bu, ya. sangat Kepala penting. sekolah, maupun guru-gurunya Iya, juga wali wajib. kelas, guru BK, semua terus berdiri. Berarti itu kita belum maksimal memperhatikan anak tersebut. Iya, luar biasa sekali, Ibu. Penjelasannya sudah Ibu sampaikan. Oke Bu, tadi semua pertanyaan sudah disampaikan oleh saya dan rekan-rekan saya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu atas kerjasamanya, atas jawaban yang telah disampaikan dengan penuh kejujuran, dengan penuh kewibawaan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan ataupun kekurangan di dalam kami melakukan kegiatan wawancara terhadap Ibu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Baik, Bu, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Arif Lepansi, rekan saya. Julius Fernando. Kami dari calon penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Muara Enim. Tujuan kami ke sini, Bu, ingin mewawancarai Ibu selaku kepala sekolah terkait dengan tugas modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan dengan nilai kebajikan ya, terhadap kasus permasalahan yang ada di sekolah. Izin Bu, kiranya untuk memperkenalkan diri sebelumnya. Ya. Baiklah, perkenalkan nama kami Nuslah sebagai kepala sekolah SD 7 Gunung Mega. Oke Bu, pada kesempatan ini kami ingin melakukan wawancara kepada Ibu terhadap mungkin ada kasus-kasus yang pernah terjadi di sebuah sekolah Ibu yang pimpin sekarang ya. Kira-kira Ibu bisa menceritakan salah satu kasus yang bisa kita angkat di dalam kegiatan ini, di mana kasus tersebut terkait dengan dilema etika Bu atau bujukan moral. Ya. Silakan Bu. Baiklah, yang sering terjadi di sekolah ini, yang pertama itu anak-anak yang umurnya sudah besar, badannya sudah besar, tapi tingkahnya yang membuat kita kadang-kadang menjengkelkan. Kalau dikatakan dari segi penalaran dengan
fokus belajar mengajar anak itu kurang, sedangkan mengingat anak tersebut sudah besar, badannya sudah besar, umurnya juga sudah dikatakan sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat pendidikannya. Dia berada di kelas 5 SD, sedangkan umurnya sudah lebih dari 13 tahun. Anak tersebut kadang-kadang tingkahnya yang sering jahil dengan anak-anak. Pada saat bisa pelaksanaan kegiatan upacara sering mengganggu anak-anak. Anak tersebut sudah sering menjadi problem bagi kami. Permasalahan seperti itu Bu ya. Sementara ketika mungkin pada saat akan kenaikan kelas Bu ya, melihat usia ataupun perilakunya yang kurang, seharusnya mungkin dia tidak bisa mencapai KKN nilainya Bu ya, atau belum bisa dinaikkan. Tapi mengingat berhubung anak tersebut sudah umurnya sudah tidak memungkinkan, kalau kita tidak naikkan umurnya bertambah dan anak tersebut seperti itu. Ya, dapat kami tangkap Bu ya bahwa dilema ataupun permasalahan yang Ibu saat ini rasakan ya di sekolah Ibu, di mana ada salah satu siswa ya yang usianya sudah besar, sementara tingkah lakunya sering jahil kepada kawan-kawannya, di samping juga EQ ataupun pengetahuannya juga kurang. Ketika akan mengadakan kenaikan kelas ataupun di akhir semester, ya otomatis dia itu menjadi dilema untuk dinaikkan ya Bu, atau nilainya disesuaikan dengan KKN. Betul, bukankah begitu Bu? Iya. Baik Bu, untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait wawancara kali ini, kami persilakan kepada saudara saya Julius Fernando. Baik, izin Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dari menarik yang sudah disampaikan Ibu tentang kasus tadi. Memang terjadi dilema di sana, bagaimana usia anak sudah cukup, sudah melewati batas sekolah dasar, sedangkan tingkat pemahaman dia ataupun etika dia kurang mencerminkan untuk bisa dinaikkan ke tingkat selanjutnya. Mungkin pertanyaan pertama untuk Ibu, bagaimana sih cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang semacam itu tadi di sekolah Ibu? Pertama sekali kami biasanya mendapat informasi, di samping kami melihat langsung itu informasi dari wali kelasnya. Kemudian kami berkolaborasi dengan wali kelasnya, bagaimana cara kita mengatasi anak ini sehingga anak ini masih bisa bersekolah. Yang pertama kami manggil anaknya dengan kerjasama dengan wali kelasnya, dengan guru-guru yang lain. Kami memanggil anak tersebut, dan tidak cukup sampai di situ, karena anak yang namanya anak seperti itu tidak mudah jerah dia. Jadi kami sebelum kenaikan kelas kami panggil wali murid tersebut, orang tuanya, bahwa keadaan anaknya di sekolah seperti itu. Baik, itu tadi Ibu berarti berkoordinasi dengan para wali kelas untuk identifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah Ibu. Kemudian apa strategi Ibu dalam menyelesaikan kasus itu? Jadi dengan kita sudah mengetahui bahwa si anak tersebut tingkahnya seperti itu, perilakunya seperti itu jangan sampai terulang lagi. Jadi kami mengambil membuat suatu strategi bahwa kami menyampaikan ke anak tersebut, apabila perbuatan kamu ini terulang lagi, otomatis kamu tidak naik. Dan harus diketahui oleh orang tuanya. Ya. Selanjutnya itu mungkin bisa dijelaskan langkah-langkah secara spesifik, prosedurnya seperti apa dalam biasanya Ibu dalam melakukan pengambilan keputusan tersebut. Ya, pertama tadi kami laporan dari wali kelas dulu. Kemudian kami memanggil anak tersebut, bagaimana caranya si anak ini, apakah benar bahwa laporan dari wali kelas seperti ini. Dilihat juga kegiatan dia sehari-hari di lingkungan sekolah. Kemudian bahwa itu benar, baru kami menanyakan kepada si anak tersebut. Setelah selesai itu,
biasanya anak itu tidak sampai di situ. Kami panggil orang tuanya bahwa anak ini seperti itu. Kemudian kalau masih terulang lagi seperti tadi ya. Nah, kemudian kami juga kalau anak-anak seperti sudah terlalu tidak bisa diatasi oleh sekolah, berarti kami harus manggil komitenya dulu. Nah, komite kami libatkan di situ bahwa anak ini seperti ini. Baru lagi setelah itu kan ada kerjasama dengan kepala sekolah, guru dan komite. Orang tua yang juga masuk di situ. Apabila hal itu sudah terjadi ya sudah kompromi, kami sudah perjanjian. Apabila itu masih terulang lagi berarti anak ini tidak naik kelas. Selain dari penjelasan yang cukup runtut langkah-langkah dan prosedur yang Ibu lakukan mengenai kasus yang Ibu alami itu, menurut Ibu mana yang paling efektif, keputusan mana yang paling efektif dari langkah-langkah yang sudah Ibu sebutkan tadi? Dari langkah-langkah yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada beberapa hal dari yang Ibu jelaskan tentang langkah-langkah dan prosedur yang biasa Ibu lakukan dalam mengambil keputusan. Menurut Ibu nih, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan berdasarkan kasus-kasus yang Ibu ceritakan tadi? Yang sudah terjadi di sini itu kami membuat suatu aturan, apabila anak itu melanggar akan kami kenakan sanksi yang berupa denda. Misalnya dia sudah melaksanakan kesalahan terulang lagi kesalahan tersebut, kami buat suruh bawa 1 sak semen. Itu sampai saat ini itu tidak terulang lagi. Jadi semacam ada efek jerahnya Bu ya di sana nih. Selanjutnya Bu, pasti dalam mengambil suatu keputusan itu ada tantangan dan tantangan ya. Mungkin bisa diceritakan oleh Ibu yang selama ini apa saja yang menjadi tantangan ketika Ibu mengambil suatu keputusan mengenai kasus tentang dilema etika itu. Ya, yang pertama pandangan masyarakat. Masyarakat wali murid beranggapan bahwa sekolah itu mengambil kesempatan dalam kesempitan. Itu akan sebenarnya di situ banyak mereka yang menyatakan bahwa itu sebenarnya terlalu berat untuk anak-anak. Tapi sebenarnya itu bukan dari ini kami, dari oknum itu ya. Tapi ada juga wali murid yang ngomongkan, ya Bu, bagus kalau itu. Jadi ada juga itu biasa kan. Iya. Dalam kita pro dan kontra itu pasti. Ya, jadi tantangannya berhubungan dengan masyarakat, wali siswa itu sendiri. Kemudian selanjutnya Bu, apakah ada jadwal khusus Ibu dalam menyelesaikan suatu kasus itu, atau mungkin 1 minggu dalam sekali atau 1 bulan sekali, atau bagaimana dalam penyelesaian kasus itu, ada jadwal atau tidak? Kalau jadwal dikatakan tidak ada, tapi begitu ada kejadian seperti itu langsung ditindak, langsung kalau bisa langsung selesai pada saat itu. Jadi ketika ada kasus langsung diselesaikan hari itu juga. Jadi tidak ada Bu ya kasus khusus jadwal khusus. Tidak ada jadwal, tidak ada. Ya baik. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang mempermudah atau yang membantu Ibu selama menyelesaikan kasus itu? Orang-orang yang terlibat membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus itu ada atau tidak? Paling kami antar kami guru-guru di sekolah ini. Dewan guru ya. Dewan guru. Tidak sampai melebat keluar, tidak melibatkan orang luar, cukup internal dari pihak sekolah. Mungkin itu terakhir yang ingin kami tanyakan Bu, dari semua yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi mengenai dilema kasus tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil atau petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Berkat kerjasama yang baik antara kami sebagai kepala sekolah dengan rekan-rekan pendidik dan di sekolah, baik pendidik maupun tenaga pendidikan, kerjasama yang baik itu alhamdulillah terselesaikan dengan baik.
Itu saja. Jadi tidak terlepas dari kolaborasi, tidak Iya. mungkin Tidak bisa kami selesaikan sendiri. tidak bisa kita Iya, selesaikan. bisa. Pasti kita Pasti membutuhkan ya. bantuan dari baik. Cukup ya? Ya, cukup. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan waktunya hari ini. Ibu sudah bekerja sama dengan kami dengan baik ya. Mudah-mudahan kedepannya sekolah SD Negeri 7 Gunung Megar ya, makin maju, makin sukses, dan Ibu juga seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kekurangan di dalam kami melakukan wawancara terhadap Ibu. Sekali lagi kami mohon maaf dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.